Ibu dan Bapak, kali ini kita membahas ide besar ketiga dari komunitas belajar, yaitu fokus pada peningkatan hasil belajar murid. Keberhasilan komunitas belajar di sekolah tidak cukup hanya dilihat dari peningkatan kompetensi guru, tapi harus sampai pada peningkatan hasil belajar murid. Yang dimaksud dengan hasil belajar bukan hanya angka-angka pada kertas ujian, tapi lebih menyeluruh. Mulai dari peningkatan kompetensinya, cara belajarnya, juga karakternya. Hasil belajar murid harus selalu menjadi pembahasan dalam pertemuan-pertemuan di komunitas belajar. Baik saat guru sedang refleksi, mendiskusikan perencanaan, implementasi, dan evaluasi pembelajaran. Guru bisa menggunakan hasil asesmen formatif murid sebagai bahan diskusi. Contohnya, saat pembahasan perencanaan pembelajaran, Ibu dan Bapak dapat berdiskusi dengan menggunakan pertanyaan berikut. Guru kemudian dapat mendiskusikan beragam kemungkinan strategi yang dapat diterapkan pada pembelajaran selanjutnya. Sebagai contoh, Pak Wahyu adalah guru kelas 2 SD. Setelah menganalisis hasil latihan matematika pada pertemuan sebelumnya, Pak Wahyu menemukan mayoritas murid terlihat kesulitan dalam membandingkan nilai mata uang. Kemudian, Pak Wahyu berdiskusi bersama rekan guru lainnya dalam pertemuan komunitas belajar. Dalam diskusi, ternyata ada rekan guru yang pernah mengalami serupa. Ia pun kemudian menceritakan kepada Pak Wahyu praktik baik yang pernah dilakukannya. Dari hasil diskusi, Pak Wahyu kemudian memutuskan akan mengulang kembali konsep mata uang pada pertemuan selanjutnya. Tapi dengan menggunakan metode yang berbeda, yaitu praktik langsung seperti berbelanja di kantin. Tujuannya dari metode ini adalah untuk meningkatkan pemahaman murid melalui pengalaman langsung. Hasil asesmennya kemudian Pak Wahyu evaluasi kembali dan dibandingkan dengan hasil sebelumnya. Tujuannya untuk melihat apakah terdapat peningkatan dalam pemahaman murid. Dari hasil analisis, Pak Wahyu melihat ada peningkatan pada pemahaman murid dalam menyebutkan, menghitung, dan membandingkan nilai mata uang. Selain itu, murid yang semula pasif beberapa terlihat aktif bertanya pada petugas kantin saat belanja. Dari contoh tadi, kita bisa melihat bahwa peningkatan hasil belajar murid di kelas menjadi fokus utama pembahasan di dalam komunitas. Ada perencanaan yang dilakukan untuk membantu memahami pembelajaran dengan lebih baik. Asesmen formatif dilakukan dan dianalisis untuk melihat perkembangan murid dan menentukan strategi selanjutnya. Hasil asesmen formatif yang dianalisis tidak harus selalu dari lembar kerja atau latihan, tapi bisa juga dari catatan anekdotal atau hasil observasi yang diambil guru saat mengamati murid beraktivitas. Atau bisa juga dengan menggunakan lembar checklist yang sudah guru siapkan sebelum melakukan observasi. Seperti yang dilakukan Pak Wahyu saat mengamati anak-anak belanja di kantin. Lalu, setelah melakukan asesmen sumatif,
Hasil belajar murid pun tetap menjadi bahan evaluasi dan diskusi. Ibu dan bapak dapat mendiskusikan pertanyaan seperti berikut. Komunitas dapat mendiskusikan hal-hal tersebut untuk mendapatkan rencana tindak lanjut dari hasil asesmen sumatif. Misalnya dapat berupa intervensi khusus atau perbaikan strategi dalam perencanaan selanjutnya. Dengan rutin menjadikan hasil belajar murid menjadi bagian dari diskusi-diskusi dalam komunitas belajar, maka guru bisa terus memperbaiki strategi mengajarnya agar maksimal pula hasil belajar muridnya. Hal-hal tersebut menjadi bahan diskusi yang berkelanjutan dalam komunitas belajar. Dengan begitu, komunitas belajar mengubah peran kita sebagai guru yang sebelumnya hanya mengajar menjadi belajar. Dalam komunitas belajar, guru berdiskusi untuk memastikan bahwa mereka bukan hanya mengajar murid, tetapi juga membelajarkan muridnya. Hasil asesmen inilah yang menjadi bukti pencapaian bahwa murid benar-benar belajar. Dengan kata lain, bukti keberhasilan komunitas belajar dapat dilihat dari pencapaian hasil belajar murid. Hal yang perlu diingat adalah pembahasan komunitas belajar tidak harus diawali dari permasalahan yang dihadapi. Diskusi dalam komunitas belajar terus berjalan, meskipun hasil belajar murid sudah mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Ibu dan bapak, komunitas belajar yang efektif dapat dilihat bukan pada seberapa baiknya rencana yang telah disusun dan dilaksanakan, tetapi pada seberapa berdampaknya hal tersebut pada peningkatan hasil belajar murid.